Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia. Apa kabar teman-teman? Ini lagi musim penghujan dan memasuki intensitas yang semakin tinggi dengan durasi hujan yang cukup panjang, sehingga mengakibatkan banjir atau longsor dan juga force major lainnya, plus juga mungkin pohon tumbang ya. Hati-hati yang biasa parkir mobil, perhatikan sekelilingnya, jangan di bawah pohon besar atau baliho yang berpotensi tumbang. Dan, at least impact-nya adalah ke badan ya, dengan kondisi cuaca seperti ini, bisa flu, bisa drop, atau meriang. Jadi, mari jaga kesehatan, mari jaga lingkungan. Dan sekarang ini kita jelang, memasuki putaran kedua dalam Super League musim 2025-2026. Udah pada siap ya? Dan, dimulai nanti pada tanggal 23 Januari 2026. Persib Bandung untuk sementara ini masih berada di puncak klasemen hingga pekan ke-17 kemarin. Kita lihat seperti apa persiapannya atau rumor-rumor terkait dengan bursa transfer. Nah, baru-baru ini memang Persib Bandung dikaitkan dengan Layvin Kurzawa, mantan bek kiri Paris Saint-Germain, yang sekarang ini sudah bebas transfer ya setelah memutuskan kontrak di musim lalu dengan klub Portugal yaitu Boavista. Dan ini pertama kali disampaikan oleh media kenamaan Prancis yaitu Le Quip yang menyebutkan bahwa Persib Bandung bersiap untuk mendatangkan Layvin Kurzawa karena memang statusnya juga bebas transfer. Dan ini dikuatkan juga dengan statement dari seorang jurnalis Prancis di Foot Mercato, yaitu Sebastian Denis ya, yang bilang bahwa kedatangan Kurzawa ke Indonesia tinggal menunggu waktu. Kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan. Artinya baik Persib maupun Kurzawa sudah mencapai kesepakatan dan rumornya ini kontraknya jangka pendek ya, hanya 6 bulan aja sampai penghujung musim 2025-2026 ini. Mungkin ini sangat realistis ya bagi kedua tim. Persib butuh pemain dengan kualitas, kemudian juga jam terbang, pengalaman yang tinggi, dan juga level bermain yang pernah dirasakan oleh Layvin Kurzawa. Di sisi lain, Layvin Kurzawa juga membutuhkan klub untuk menampungnya ya. Jadi ini akan sangat rasional sekali untuk kedua tim apabila memang berjodoh. Dan kabarnya memang sudah deal, tinggal teken kontrak aja dalam waktu dekat, mungkin, menjelang atau sebelum kick off putaran kedua ya, sebelum akhir pekan ini atau sebelum, Jumat lah ya. Nah tentu ini sekali lagi, sangat masuk akal ketika Layvin Kurzawa misalnya mendarat di Indonesia dan bergabung dengan Persib Bandung. Karena Persib popularitasnya semakin meningkat setelah mengarungi ACL II di musim ini dan, melangkah semakin jauh dengan lolos ke babak 16 besar. Ini juga menjadi sebuah, headline atau pemberitaan ya, dengan menyatakan bahwa Persib Bandung adalah sebuah kekuatan besar Asia yang lolos ke babak 16 besar, AFC Champions League 2, kompetisi yang diikuti oleh Al Nassr-nya Cristiano Ronaldo. Ini yang ditulis oleh Foot Mercato. Sementara kalau kita lihat di posisi bek kiri, sudah ada Eliano Reinders yang bermain di posisi ini dan, difungsikan sebenarnya ya, karena bukan posisi naturalnya, bukan posisi aslinya. Terus juga kita lihat ada Dewangga yang juga cukup bagus, cukup baik ketika diplot sebagai, bek kiri. Nah, apakah ini merupakan ancaman bagi dua pemain ini atau mungkin akan menjadi motivasi setiap diberikan kesempatan tampil all out dan juga, memberikan penampilan terbaiknya? Sehingga, ini akan menjadi pertimbangan juga bagi, pelatih. Tapi sebetulnya nggak usah khawatir juga ya, karena Persib juga bermain di 2 kompetisi, baik, Super League di kompetisi domestik dan juga di ACL tuh di level, Asia. Sehingga memang Maung Bandung membutuhkan amunisi yang lebih banyak lagi dengan, kekuatan atau kedalaman materi pemain yang lebih mumpuni tentunya. Dan kita lihat juga dengan kondisi yang misalnya Eliano Reinders nggak bisa main akibat akumulasi kartu atau mungkin next-nya adalah faktor cedera dan lain-lain gitu ya. Jadi memang tetap membutuhkan tambahan, pemain termasuk di posisi bek kiri ini apalagi nanti levelnya semakin meningkat ya menghadapi lawan-lawan yang lebih berat. Acaburi misalnya, kalau misalnya menang tentu lawannya juga akan semakin berat ya. Apakah Gamba Osaka nanti akan dihadapi, tentu dengan kehadiran pemain sekelas Layvin Kurzawa akan cukup, membantu. Atau mungkin ada skenario lain ya, karena kita melihat, baik Eliano Reinders maupun
Dewangga ini adalah pemain-pemain yang, serba bisa. Mereka bisa dimainkan di beberapa posisi. Dewangga kita tahu selain fullback kiri bahkan juga bisa dimainkan sebagai center back, terus juga sebagai defensive midfielder. Begitu juga dengan Eliano Reinders. Artinya memang akan ada beberapa opsi skenario yang dimainkan, dengan adanya tambahan pemain. Dan kita lihat juga selain, Kurzawa ada Terence Kongolo. Dan ini juga mungkin satu satu opsi atau mungkin rumor yang juga harus kita tunggu ya nanti realisasinya. Karena kita lihat Terence Kongolo juga statusnya adalah free transfer setelah dilepas oleh Breda di bulan Januari ini. Ini pemain usianya 31 tahun, tentunya sudah kenyang pengalaman ya di daratan Eropa dengan pernah membela AS Monaco, Huddersfield, terus juga Feyenoord sampai Fulham. Dan dia juga, pernah menjadi juara Liga Belanda dan juga Piala Belanda di musim 2016-2017 bersama dengan, Feyenoord. Terus dia juga, menjadi bagian dari skuad timnas Belanda saat menjadi juara Piala Eropa U17 tahun 2011 yang lalu. Nah, rumor ini muncul ketika Federico Barba tadinya apakah akan balik ke Italia atau gimana sehingga akhirnya mungkin, manajemen juga mencari opsi lain sebagai pengganti atau mungkin juga ada yang, mencuatkan, rumor ini ya. Tapi, Terence Kongolo ini sebenarnya harganya tuh udah anjlok banget ya, valuasinya atau, market value-nya tuh udah sangat turun sekali dari yang 260-an miliar pada saat itu ketika memperkuat Huddersfield. Kemudian sekarang ini hanya 6, miliar something. Jadi ini ada penurunan yang sangat jauh sekali, ini juga membuat orang khawatir, ini performanya gimana? Nah, kalau kita lihat ternyata penurunan, market value yang dialami oleh Kongolo ini karena, performa yang menurun dan ini sangat dipengaruhi sekali dengan riwayat cedera atau injury history yang dialami oleh sang pemain, yang akhirnya, sangat mempengaruhi performa di lapangan. Tapi lepas dari itu, pengalaman dimiliki oleh seorang Kongolo ya, dia dia, seorang pemain yang sangat matang dengan, level bermain di Liga Inggris, kemudian juga pernah, bersama tim nasional Belanda dan, dia punya kalau di lapangan dia punya reading the game yang sangat bagus gitu. Ini akan menjadi modal yang sangat penting ya. Artinya mungkin secara fisik memang nggak seprima dulu ketika di prime time, tapi, visi bermainnya, football IQ-nya mungkin yang akan dibutuhkan oleh, Maung Bandung. Tapi kemudian juga, Federico Barba dinyatakan batal ya untuk balik ke Italia dan tampaknya akan stay di Persib Bandung seperti apa yang disampaikan juga oleh, Haji Umo, bahwa Barba akan, tetap, stay dan memang masih ada pemain yang mungkin akan didatangkan, tapi kalau Waumu sih bilang rahasia, masih belum nanti diumumkan dan ditanya, "Pemain nasional kah?" Kabarnya bukan dan, kabarnya memang belum pernah merumput di Liga Indonesia. Jadi entah hari, Kamis atau Jumat katanya bakal bergabung, latihan bersama tim. Nah, ini akan kita lihat ya. Nah, ini juga ada yang menarik nih, Joy Pelupesi yang udah lama banget dirumorkan akan bergabung dengan Persib Bandung ya, sudah sangat kuat sekali berhembus kabarnya dengan berbagai, pertimbangan supaya nantinya juga bisa mempermudah misalnya Joy Pelupesi ketika memenuhi panggilan timnas, baik memperkuat timnas di FIFA Series maupun juga di, AFF atau ASEAN Championship, tapi ternyata ini ada yang, eee, mengabarkan, ini adalah akunnya Garuda Legend ya, dia bilang bahwa Dewa United, eee, juga kabarnya, sedang mengincar Joy, Pelupesi. Meskipun sebelumnya kita dengar ya bahwa sebetulnya Persib Bandung sudah mencapai kesepakatan dengan, Joy Pelupesi entah secara verbal atau gimana. Nah, ini, dengar-dengar Dewa United siap memberikan tawaran yang menggiurkan untuk Joy Pelupesi. Apakah nantinya akan, menikung dan Dewa United kabarnya menawarkan gaji yang fantastis supaya Joy Pelupesi memilih, Dewa nantinya. Artinya memang tidak menutup kemungkinan ya untuk, Dewa yang nanti akan mendapatkan, karena kalau kita lihat gesturnya dari manajemen Persib juga, sepertinya masih
cukup rapat ya menutup kabar soal Joy Pelupesi datang atau enggaknya, atau mungkin juga sebenarnya masih masih belum firm juga, belum pasti juga. Termasuk juga, dari clue yang disampaikan oleh, WHO tadi, pemain yang katanya belum pernah merumput di Indonesia dan juga bukan label, timnas di negaranya, atau gimana. Dan kalau kita lihat juga, Dewa United memang dengan dukungan, finansial yang kuat dan seringkali mendatangkan pemain bintang ya di setiap musimnya. Dan mereka juga butuh amunisi, amunisi baru, amunisi tambahan untuk memperbaiki, performa mereka yang kurang optimal di putaran pertama Super League musim 2025-2026 ini. Dan Joy Pelupesi juga diharapkan bisa menjadi solusi untuk Dewa United keluar dari performa, buruk di musim ini. Oke, soal amunisi tambahan yang dibutuhkan oleh Persib Bandung. Menurut gua memang Persib Bandung meskipun, sejauh ini nge-lead ya di klasemen Super League dan performanya juga masih relatif stabil, eee, tapi menurut gua tetap butuh amunisi. Karena dari rombakan pemain yang dimiliki oleh Persib atau dimiliki oleh Boyan di musim ini, mungkin di awal-awal sempet sempet belum panas dan akhirnya langsung, menanjak dan ini bagus gitu loh. Eee, bu Bukan tidak mungkin tim lain akan juga coba membaca ya pada akhirnya, pola permainan Persib Bandung yang akhirnya tim lain mempunyai anti strategi untuk diterapkan ketika nanti berhadapan dengan Persib Bandung. Apalagi juga nanti menghadapi ACL II yang lawan-lawannya semakin, berat ya. Artinya memang dengan situasi ini ditambah lagi, kalau kita lihat ya, kita amati, match per match-nya Persib Bandung kadang-kadang juga nggak selalu main bagus dan nggak selalu, dominan atau mungkin banyak peluang yang klinis ya, bisa dimanfaatkan dengan baik, dengan produktivitas yang maksimal gitu. Kadang-kadang ugly win juga gitu, sehingga walaupun memang, mau mainnya jelek, mau mainnya gimana pun, yang penting adalah menang ya, how to win gitu, yang penting 3 poin bisa didapatkan. Tapi mungkin ini akan menjadi catatan juga di kedepannya, sehingga, tambahan amunisi dirasa, sangat perlu bagi Persib Bandung apabila ingin tetap tampil konsisten di setiap pertandingannya hingga akhir musim. Perjalanan masih panjang, jangan sampai kehabisan bensin karena kita tidak pernah tahu apakah nanti ada yang cedera, ada yang akumulasi atau, faktor-faktor lainnya kayak kemarin misalnya Barba sakit, terus juga Eliano sempat ada urusan, dan lain-lain. Jadi perlu banget ya. Yang pertama di bawah Mister Gawang sih kalau menurut gua, tidak mungkin hanya mengandalkan seorang Teja Paku Alam untuk mengarungi 2 kompetisi yang, levelnya juga semakin meningkat dan tantangannya juga semakin berat. Super League yang jadwalnya juga masih cukup rapat, tapi memang kalau kita lihat untuk awalan putaran kedua ini lumayan bersahabat sih untuk Persib Bandung ya, untuk di Super League. Tapi kemudian menghadapi level yang lebih tinggi seperti ACL, Persib membutuhkan penjaga gawang yang sudah, punya level internasional, yang juga, punya, postur mungkin yang lebih lebih tinggi, sehingga lebih menunjang gitu ya. Karena nanti kan lawan yang akan dihadapi juga pemain-pemain asing yang bertabur bintang atau mungkin misalnya dari Ratchaburi deh, mereka juga punya beberapa pemain Brazil ya, dan beberapa, pemain dari luar Thailand lainnya yang juga perlu diantisipasi. Fitrah, untuk saat ini Fitra masih, terus diberikan kepercayaan untuk berkembang ya, tapi belum terlalu aman sih kalau untuk diandalkan nantinya sebagai pelapis ya. Sebagai kiper ketiga, biasanya memang masih diberi kesempatan ketika memang situasinya sulit, kayak kemarin waktu lawan Borneo, itu memang krusial sih, tapi pada saat itu juga Teja nggak terlalu fit ya, sementara menurunkan Priestback juga mungkin agak riskan. Karena Priestback juga sama, sebelumnya sempat mengalami, cedera. Tapi kondisi ini mungkin tidak bisa dibiarkan ya, harus memang ada tambahan. Dan kemungkinan memang Priestback juga apakah akan dilepas atau bagaimana, eee, menurut gua butuh satu tambahan kiper yang benar-benar mumpuni ya, yang nantinya apakah bisa bergantian dengan Teja atau mungkin di-plotting deh khusus untuk ACL nanti yang main, kiper asing ini yang akan didatangkan. Oke, kemudian juga kita lihat di posisi defensive midfielder ya, di mana Joy Pelupesi yang diharapkan bisa hadir, bisa bergabung dengan Persib Bandung, memperkuat di posisi ini, menjadi seorang breaker, menjadi seorang ball winner, sehingga nanti
akan, menjadi filter sebelum serangan semakin tajam masuk ke jantung pertahanan, dihadapi oleh, Matricardi, Julio Cesar, ataupun juga Barba. Di posisi ini sangat krusial, sangat penting sekali. Sejauh ini memang, ada Mark Klok, yang mungkin juga bisa bergantian dengan Eliano Reinders, atau bahkan mungkin Dewangga juga bisa dimainkan di sana. Tapi itu mereka sebetulnya posisi aslinya bukan itu ya, termasuk Mark Klok sekalipun, butuh seorang yang benar-benar defensive midfielder murni gitu, dan ini ada pada diri Joy Pelupessy. Itu satu. 2 sih ya sama kiper tadi, berarti 2 ya sama posisi DM. Yang ketiga adalah posisi second striker atau playmaker, yang akhirnya untuk saat ini, untuk sementara ini, ditempati oleh Tom Hai. Dan Tom Hai tidak perlu diragukan lagi kapasitasnya, kelasnya, kemampuannya dalam melakukan penetrasi, tusukan, finishing bahkan, dan yang pasti adalah yang utama adalah progressive passing yang dimiliki oleh Tom Hai dengan visi bermainnya sangat luar biasa, dan sejauh ini Tom Hai mampu melakukan itu. Tapi once again, ini bukan posisi yang, natural dimainkan Tom Hai di, klub sebelumnya. Di klub-klub sebelumnya ataupun bahkan di timnas sekalipun. Meskipun pada saat di timnas juga sama ya, ketika dia punya kesempatan, dia, melakukan penetrasi ke depan dan bisa menciptakan gol. Instingnya juga luar biasa. Dia bisa melihat celah, peluang ketika memang, bisa di-shoot dari jauh, dia shoot. Itu luar biasa. Tapi sekali lagi, tetap Persib butuh pemain di posisi ini, playmaker ya atau second striker, apalagi sepeninggal William Marsilio ya yang sudah hatur nuhun lebih dulu. Nah, ini juga ada yang menarik nih. Ivar Jenner yang, eee, sudah menegaskan pengen out dari klubnya ya, Utrecht di akhir musim 2025-2026. Eee, Faktor utamanya mungkin ini salah satu faktor ya dari sekian, banyak faktor lainnya mungkin kenapa dia pengen hengkang dari Utrecht adalah menit bermain pastinya. Setiap pemain ya, pasti pengen punya menit bermain yang banyak, bermain reguler. Walaupun misalnya dia digaji gede di klub itu, makan gaji buta juga nggak enak gitu. Tetap dia butuh, karir yang sustain gitu, dan karir yang sustain didapat dengan dia bermain secara reguler. Ini untuk menjaga competitiveness, menjaga, kondisi fisik, menjaga ball feeling, menjaga touch-nya, menjaga mentalnya, dan lain-lain gitu ya. Dan ini dibutuhkan. Jadi Ivar sudah menegaskan dia pengen angkat kaki dari Utrecht setelah kontraknya berakhir pada musim 2025-2026. Nah, situasi, sulit yang dialami oleh Ivar ini menarik perhatian Persija pastinya. Persija Jakarta untuk mendatangkan pemain berusia 22 tahun ini. Nah, Persija nampaknya tidak, mau menunggu hingga akhir musim ya atau sampai musim, 2026, berakhir, dan, tentu approaching terus dilakukan bersama dengan Ivar Jenner supaya mendapatkan atau langsung, deal aja. Dan kabar terkini juga menyebutkan bahwa Ivar tinggal menunggu waktu untuk dirilis ya atau diperkenalkan. Kita akan lihat nantinya sebelum dimulainya putaran kedua dalam, Super League 2025-2026. Oke, sekarang kita akan lihat jadwalnya dulu, pertandingan yang akan dilanjutkan. Ada pertandingan antara Persis Solo versus Borneo FC, yang juga merupakan, contender ya, contender juara di musim ini. Terus ada juga Persija versus Madura United. Nah, ini akan menjadi panggung nih bagi para pemain baru Persija yang baru didatangkan pada paruh musim kedua. Contohnya Fajar Fatur Rahman akan menjadi sosok yang paling ditunggu aksinya setelah diboyong dari Borneo FC. Jadi memang setelah diperkenalkan sebagai rekrutan baru Macan Kemayoran, Fajar, dengan cukup percaya diri bilang targetnya bersama Persija adalah menjadi juara. Nah, selain keberadaan Fajar Fatur Rahman, ada juga Alaidin Ajaraye yang juga menjadi sorotan para supporter Persija. Ini pemain asal Maroko yang memperkuat lini depan Macan Kemayoran dengan bekal penampilan impresifnya di Liga India atau India Super League musim lalu bersama Northeast United. Terus ada juga Malut versus Persi Kediri, ada juga Bali United ketemu Semen Padang, kemudian Persita versus Bayangkara FC, Persijap Jepara berhadapan dengan PSM Makassar, PSM Yogyakarta ketemu Persebaya Surabaya, Persib Bandung menjamu PSBS Biak,
kemudian Dewa United versus Arema FC. Kalau gua prediksi 4 tim atau bahkan 5 tim ya yang ada di posisi atas klasemen mulai dari Persib, Borneo, Persija, Malut dan juga Persita ini bisa meraih kemenangan sih di pekan ke-18 Super League musim 2025-2026 sebagai penanda awal dari putaran kedua atau paruh kedua. Kita lihat Borneo menghadapi Persis yang saat ini juga sedang dalam situasi sulit, tapi nggak bisa diremehkan juga karena Persis meskipun sedang berada di zona degradasi, tapi mereka sudah mendatangkan 6 pemain baru sebagai amunisi tambahan untuk memperbaiki performa mereka. Terus juga untuk Malut, lawannya adalah nanti Persik Kediri yang di atas kertas ya bisa mereka kalahkan. Begitu juga dengan Persib Bandung yang nanti akan menghadapi PSBS Biak yang juga masih berjuang di papan bawah untuk terus menghindar dari zona degradasi. Persita Tangerang nanti main di laga kandang versus Bayangkara, kemungkinan juga bisa unggul ya, walaupun mungkin tipis nantinya. Oke guys, gimana komentar kalian? Mungkin punya pandangan juga bagaimana transfer pemain yang akan didatangkan ataupun yang out ya, dan juga bagaimana prediksi teman-teman untuk pekan ke-18 Super League memasuki putaran kedua. Alright, sampai di sini dulu kita ketemu. Nanti kita akan meet up lagi di episode selanjutnya. Yang pasti jangan lupa untuk subscribe dan juga komen serta share kalau konten ini bermanfaat. Adios.